Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memulai materi kita yang pertama. Materi tentang hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum nikah, ya, hukum nikah. Oke, masih dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. PDF ini saya share sekarang. Makanya tadi pagi tidur bangun. Masuk. Udah. Ramai aja. Oke, baik. Saya tampilkan ini materi kita hari ini. Udah kelihatan ya? Nah, ini dia. Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hukum nikah. Ya. Untuk penjelasan mengenai hukum nikah itu berdasarkan RPS ada 3 hadis ya. Ada 3 hadis. Pertama hadis yang ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua hadis riwayat Anas bin Malik. Dan yang ketiga juga riwayat Anas bin Malik. Ini ya, 3 semuanya. Oke, ada 3. Ada 3 hadis yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita bahas hari ini. Oke, baik. Yang pertama, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Nah, coba saya minta ada di antara kalian yang bisa membaca hadis ini. Coba saya panggil namanya yang saya suruh baca supaya interaktif ya. Coba saya minta saudari. Mana ini yang tidak muncul videonya ini? Muncul semua ya ini. Apa ini? Oke, ini nih, siapa ini? Umi Fatkuratul. Umi Fatkuratul, silakan baca yang keras suaranya. Oke. Tartang kelihatan. Silakan Umi. Iya, Pak. Hadis. Ya. An Abdullah bin Mas'ud qala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'sarus sababi mani minkumul Manis tatoa, ulangi manis tatoa. Ya, Pak. Yo. Manis tatoa minkumul ba'ata apa ini, Pak? Tidak kelihatan, Pak. Falyatazfa fa innahu aghaddu lil basari
wa ahsanu lil farzi wa malam yastati' alaihi bil saumi fa innahu waja'un muttafaqun alaihi lahu fa innahu lahu waja'un. wijaun. Oh iya, wija'un muttafaqun alaihi. Muttafaqun Takun alaihi. Muttafaqun ya. Artinya, Muttafaqun artinya. alaihi. Artinya Pak, Ya. dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anak kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu membelajahi rumah tangga, sanggup beristri, maka hendaklah dia beristri, menikah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih tepat menjaga pandangan dan memelihara nafsu syahwat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk merendam gejolak syahwat. Hadis riwayat Meredam bukan merendam. merendam. Meredam gejolak syahwat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oke, baik. Ya, jadi itu hadis yang pertama ya, yaitu riwayat Abdullah bin Mas'ud yang suatu ketika itu pernah ini bersama teman-temannya, bersama sahabat yang lainnya itu pernah di hadapan Rasulullah, mereka pernah mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, manistato'a, barang siapa yang mampu minkum di antara kalian al-ba'ata, untuk menikah atau berumah tangga. Al-ba'ah itu artinya menanggung beban pernikahan atau pernikahan. Maka kalau kamu sudah dianggap mampu, merasa sudah mampu untuk menanggung biaya hidup rumah tangga, maka saran Nabi fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Jadi tidak ada perlu penundaan-penundaan lagi. Jangan pakai alasan lagi, harus kalau sudah dianggap mampu. Sebaiknya menikah. Kenapa anjuran menikah sangat diperlukan ketika menghadapi orang yang sudah mampu? Karena fa'innahu, maka sesungguhnya nikah itu aghaddu lil basar. Aghaddu itu menjaga lil basar, pandangan. Jadi kalau orang sudah menikah maka matanya terjaga. Tidak lagi melihat hal-hal yang berbau maksiat, begitu. Wa ahsanu lil farji, dan juga membentengi farji, kemaluan. Jadi nafsu syahwat, pandangan terjaga, termasuk juga kemaluannya menjadi terjaga juga. Tidak lagi sembarangan. Kenapa? Karena dengan menikah itulah jadi terlindungi dari kemaksiatan, begitu. Dan wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, kata Nabi, untuk menikah, tidak mampu menikah. Kalau tadi kan yang mampu, manistato'a. Sekarang yang wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, kata Nabi, fa alaihi bisawm, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Maka pilihannya antara lain adalah puasa. Kenapa puasa? Fa innahu lahu wijaun. Kata Nabi, puasa itu bisa menjadi pengkang, pembelenggu, atau semacam pengebiri ya. Tapi bukan kebiri, semacam ya yang membelenggu apa? Membelenggu syahwat, atau yang mampu meredam gejolak syahwat. Itulah puasa.
Nah, jadi kesimpulannya hadis yang pertama ini menjelaskan tentang anjuran Nabi untuk orang untuk menikah bagi yang sudah mampu. Mampu dari segi ekonomi, mampu menafkahi keluarga, mampu membayar mahar, dan mampu yang tidak kalah pentingnya juga mampu secara mental. Mental apa? Mental suami, mental orang tua. Jadi kalau dia sudah mentalnya kuat atau sudah terlatih atau mungkin sudah dewasa, yang dianjurkan untuk melakukan pernikahan atau melaksanakan akad nikah. Dan sebaliknya hadis ini juga menjelaskan jika ada di antara mereka yang tidak mampu untuk melakukan pernikahan, maka sebaiknya pilihannya adalah berpuasa. Sebab puasa itu adalah solusi bagi orang ketika dia tidak mampu menikah. Itu solusinya, berpuasa. Sebab puasa itu adalah benteng terakhir dari syahwat atau pagar yang membentengi orang agar dia terhindar dari kemaksiatan karena tidak mampu menahan gejolak syahwat. Itu puasa. Jadi kesimpulannya, pertama, anjuran menikah bagi yang mampu. Kedua, larangan atau mungkin pencegahan pernikahan dengan solusi berpuasa. Jadi kalau di antara kalian misalnya sekarang ini masih kuliah semester 5, uang masih minta sama orang tua, hidupnya masih menunggu kiriman dari orang tua. Seperti kalian nih. Kalau tidak ada bantuan atau tidak ada kiriman dari orang tua, maka kalian tidak bisa hidup, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kondisi seperti kalian ini belum masuk kategori anjuran menikah ini. Karena apa? Karena belum dianggap mampu. Belum dipandang mampu. Nah, kira-kira seperti itu. Hadis nomor 1 ini ya. Ini keterangannya. Silakan kalian baca sendiri. Saya sudah kirimkan ini. Belum muncul kayaknya. Saya sudah kirimkan, atau mungkin sudah ya. Sudah saya kirimkan file ini, file materi kuliah ini. Sudah ya? Sudah di Google Classroom? Sudah ada? Iya, Pak. Silakan Sudah kalian ada. baca sendiri. Ya. Baik, sekarang yang kedua, materi hadis riwayat Anas bin Malik. Nah, sekarang saya minta yang berikutnya membaca adalah saudara. Nah, saya saudara, tadi sudah saudarinya. Sekarang saudara siapa ini? Oke, ini dia mufrodi. Ada mufrodi. Ada videonya ini nih yang. Tolong dinyalakan mufrodi videonya. Coba jangan dimatikan suara videonya itu. Kamu harus munculkan videonya. Selama kuliah berlangsung jangan dimatikan videonya, nyalakan. Biar kelihatan serius mengikuti kuliah. Oke, silakan mufrodi. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kedengeran nggak, Pak? Ya. Ya. Soalnya di sini lagi ada pembangunan. Ya, ada Bapak, silakan. Anna nafaran min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la atazawwaju wa qala ba'duhum usalli wala anam wa qala ba'duhum asumu wala uftir fabalagha dzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu aqwamin kadza wa kadza ma balu aqwamin kadza wa kadza lakinni asumu wa uftiru wa usalli
wa anamu wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Muttafaqun alaih. Oke, Artinya, segolongan sahabat Nabi Muhammad SAW berkata kepada sesamanya, saya tidak mau beristri. Sebagian lagi berkata, saya akan sholat terus menerus dan tidak tidur. Yang lain berkata, saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Maka sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau berkata, dan beliau bersabda, sama sih. Mengapa orang-orang berkata begini dan begitu? Padahal saya berpuasa, berbuka, sholat, tidur, dan menikahi perempuan. Maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukanlah bagian dari golonganku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, Pak, sekian. Oke, baik. Jadi hadis ini, hadis kedua itu berkisah tentang adanya obrolan di antara para sahabat ya. Obrolan mengenai cerita mereka antara satu dengan yang lainnya. Nah, satu sahabat pernah berkata, la atazawwaju, saya tidak akan menikah. Terus yang lain juga jawab, nimpali, usolli wala anamu. Nah, yang lain juga ngomong, asumu wala uftiru. Jadi obrolan mereka itu bicara tentang diri mereka sendiri. Ada yang membanggakan, saya tidak mau kawin nih, saya tidak mau nikah nih. Saya anti sama perempuan nih, katanya. Terus yang lain bilang, oh iya saya juga sama. Bahkan saya sholat, saya rajin sholat. Bahkan saya tidak tidur gara-gara saya rajin sholat. Terus orang lain, yang lain juga mengatakan, ya saya juga begitu, saya puasa. Tapi saya tidak berbuka. Artinya apa? Puasa terus-menerus sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, obrolan mereka ini yang saling membanggakan kegiatan mereka masing-masing, itu kemudian sampai kepada Nabi. Fabalagha dzalika Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, sampai cerita ini kepada Nabi. Faqala, dan kemudian Nabi bersabda, ma balu aqwamin kadza wa kadza. Ma balu aqwamin kadza wa kadza. Mengapa orang bisa-bisanya mereka ini ngomong kadza wa kadza, yang begini dan begini juga. Ini Nabi seakan-akan sedang marah ini. Mendengar cerita seperti itu Nabi marah. Kok bisa ada orang bicara seperti ini? Kok bisa ada kaumku yang ngomong seperti ini? Itulah. Kata Nabi, lakini padahal saya itu asumu, juga puasa. Wa uftiru, tapi juga saya berbuka. Artinya Nabi puasa sambil tetap berbuka. Usolli, saya juga sholat. Saya juga rajin sholat. Wa anamu, tapi saya juga tidur. Kalau wayahnya, waktunya tidur, ya tidur saya. Istirahat. Bahkan Nabi pernah, hampir terlambat sholat subuhnya. Kenapa? Karena beliau istirahat. Mungkin karena kecapean, sehingga kata orang kebablasan gitu. Untung Nabi bangun. Wa atazawwaju nisa, dan juga saya menikahi perempuan. Jadi Nabi mengkanter pernyataan sahabatnya yang punya kebiasaan tidak mau kawin. Berpuasa tapi tidak berbuka. Dan atau juga sholat tapi tidak tidur. Nabi mengkanter pernyataan mereka dengan kata-kata Nabi seperti ini. Saya puasa tapi saya juga berbuka. Saya sholat, tapi saya juga tidur. Saya menikahi perempuan. Saya manusia biasa, saya manusia normal. Dan kata Nabi, lanjutannya bagaimana? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dan barang siapa yang tidak suka raghibaan. Kalau kalimat raghibaan itu berarti tidak suka. Tapi raghiba min itu suka. Dan barang siapa yang tidak suka an sunnati, dari sunnahku,
falaisa minni, maka bukan bagian dari aku. Jadi Nabi mengancam kepada mereka para sahabat yang punya kebiasaan tidak normal. Jadi yang kayak begitu tadi itu tidak normal kata Nabi. Puasa tapi tidak berbuka. Sholat tapi tidak tidur. Terus juga punya kebiasaan tidak suka pada perempuan, tidak mau kawin. Itu tidak normal kata Nabi. Nah, orang yang tidak normal, maka kata Nabi ancamannya adalah maka dia falaisa minni, dia bukan bagian dari aku kata Nabi. Jadi orang yang hidupnya tanpa kenormalan sebagai manusia itu ancamannya adalah orang itu keluar dari golongan Nabi, bukan dari umatnya Nabi, bukan umat Islam yang mengikuti ajaran atau sunnah dari Rasulullah. Jadi itu hadis ini juga menjelaskan tentang kebiasaan Nabi yang juga sebagai manusia biasa. Sholat tapi tidur, puasa tapi berbuka, dan juga menikahi perempuan. Nah itulah hadis riwayat Anas bin Malik yang nomor 2. Oke, baik. Jelas ya? Nah, selanjutnya yang ketiga, hadis nomor 3, riwayat Anas juga. Silakan berikutnya saya persilakan membaca. Saudari. Siapa ini saudarinya ini? Coba saya lihat dulu. Desi Ayu, silakan Desi Ayu. Silakan. Mana Desi itu? Desi. Suaranya. Agak ke atasan Pak, nggak kelihatan. Sebentar, oke lah. Nyapa. Ya, enggak kurang. Yuk. Wan Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ati wa yanha anit tabtuli nahyan syadidan wa yaqulu tajawwaju wadudal waluda inni mukasirun bikumul unbiya yaumal qiyamah rawahu Ahmad wa sahahatu Ibnu Hibban, yang artinya dari Anas berkata Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang tobatul, menghindari pernikahan sama sekali dengan larangan yang keras. Kemudian beliau bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya, yang subur, karena sesungguhnya aku akan melebihi nabi-nabi yang lain dengan banyak pengikutnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Ibnu Hibban. Oke, baik. Saya jelaskan hadis ketiga riwayat Anas bin Malik yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah SAW itu ya'muru, pernah melarang bil ba'ati untuk bukan melarang, memerintahkan, ya'muru memerintahkan, bil ba'ati untuk menikah. Jadi Nabi pernah memerintahkan untuk menikah pada orang yang mampu tadi, dan sebaliknya wayanha, dan melarang Nabi melarang apa? Melarang tabattul nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Nah, pertanyaan apa itu tabattul? Tabattul adalah menghindari pernikahan. Jadi dia tidak mau menikah. Misalnya dia hidup dengan tetangganya, hidup dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah menyodorkan jodoh, menanyakan kamu kapan menikahnya. Nah,
Terus dia bersikap, saya menganggap pernikahan itu justru mencegah saya untuk beribadah kepada Allah. Karena orang menikah itu kan pasti menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak kesempatan. Yang itu jelas mengurangi niat ibadah saya, Pak. Karena itu saya karena ingin beribadah, karena ingin fokus untuk berzikir atau mungkin wiridan dan segala macam kepada Allah, sholat dan segala macam, saya menganggap menikah itu menghalangi saya. Maka dari itu saya tidak mau menikah, Pak. Nah, itu tabatul, ya, sikap tabatul. Nah, kalau ada di antara kita yang punya kebiasaan seperti itu, maka itu termasuk tabatul yang dilarang oleh Rasulullah. Katakan tadi, wa yanha anit tabattuli nahyan syadidan. Itu yang pertama. Dan kemudian wa yaqulu, Nabi juga bersabda, tazawwajul wadudal waluda. Nikahilah kalian perempuan yang wadud. Wadud itu apa? Yang penyayang, yang punya sifat keibuan, yang punya kelembutan, yang punya aura ibu yang solihah, gitu ya. Itu wadud ya. Kata Nabi sarankan, ayo nikahi perempuan yang lemah lembut, penyayang, yang suka pada anak-anak, yang mencintai anak-anak, yang sangat menggemari bergaul dengan anak-anak. Dan juga al-walud. Al-walud ini apa? Al-walud adalah yang subur, yang punya banyak anak. Jadi Nabi menyarankan pilihlah perempuan yang wadud dan walud. Wadud itu penyayang, walud itu subur, rahimnya subur, tidak kering atau tidak memiliki penyakit yang menyebabkan dia terhalang untuk melahirkan. Kenapa harus begitu? Kata Nabi, ini mukasirun. Karena sesungguhnya saya akan membanggakan jumlah yang banyak bikumul anbiya di hadapan para nabi yaumal qiyamah pada hari kiamat. Artinya apa? Nabi nanti kalau punya umat yang banyak itu dibanggakan loh. Dipamerin kepada para nabi yang lain. Ini saya nih, Nabi Muhammad. Umat saya sekian miliar misalnya. Saya akan banggakan betapa banyaknya jumlah umat saya di hadapan para nabi nanti di hari kiamat. Jadi kebanggaan kita kalau kita memiliki jumlah yang banyak. Karena Nabi pun juga bangga dengan jumlah yang banyak. Nah, itulah hadis riwayat Anas bin Malik dari riwayat Ahmad, dari sanad Ahmad, dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban yang menjelaskan hukum pertama larangan tabatul, dan yang kedua anjuran menikahi perempuan yang wadud, lemah lembut, penyayang, dan al-walud yang subur rahimnya. Nah, itulah hadis nomor 3 sekaligus hadis yang terakhir. Oke, baik. Selesai. Silakan bagi kalian ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan raise hand atau buka suara. Ada yang mau ditanyakan? Halo Pak, ada saya nggak Pak? Siapa? Siapa namanya? Kandias Pak. Kandias. Oke, silakan Kandias Zulbeda. Iya Pak, mengenai hadis yang tadi Pak, yang nomor 3 Pak, di situ kan ada dikatakan tabatul. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, tabatul itu bersifat larangan apa bahkan bisa disifatkan dengan haram Pak? Karena yang saya dengar juga kan pernah Imam Abu Zakaria An-Nawawi itu tidak menikah Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih. Zakaria. Imam An-Nawawi. Iya Pak, Imam An-Nawawi Pak. Jadi gini ya, baik.
larangan tabatul ini bersifat haram sebenarnya. Kalau misalnya larangan itu dia niatkan, dia menghindari perempuan itu diniatkan dengan sengaja, benar-benar tidak mau. Nah, yang terjadi misalnya Imam An-Nawawi atau Syekh Imam An-Nawawi yaitu dia tidak menikah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mau dengan dia. Karena mungkin terlalu asiknya dia dengan kajian hadis, maka banyak perempuan yang mundur. Itu lain kasus. Beda. Saya punya bude. Nah, saya punya bude itu sampai beliau wafat itu tidak menikah. Ketika ditanya kenapa tidak menikah? Ya karena saya bukannya tidak menikah, bukannya tidak mau saya. Tapi memang ya sudah terlanjur tua. Jadi agak susah laki-laki itu mendekati dia. Jadi bukan dia tidak mau ya, tapi memang memang dia sudah susah untuk menikah. Jadi karena ada yang mau melamar dia, satu dia mau. Jadi intinya yang disebut tabatul dia niatkan dengan sengaja untuk tidak mau menikah. Sengaja. Ada tawaran, ada calon, tapi dia tolak. Enggak, saya tidak mau. Saya khusus untuk ini saja, saya khusus ibadah saja. Nah, jadi seperti itu ya. Itu perbedaan. Jadi Kandias tadi bilang kasusnya gimana? Itu berbeda. Dia tidak termasuk tabatul. Kalau orang yang mau menikah, ya saya mau menikah, cuma belum ada yang mau. Ya itu bukan tabatul. Tabatul itu orang dengan sengaja untuk menolak menikah. Menolak menikah. Bukan tidak mau menikah. Gitu. Ya. Jelas ya Kandias ya? Iya, berarti dasar hukumnya haram Pak ya? Iya, jelas. Nah, yang syadidan. Iya Pak. Baik Pak. Baik, yang lain silakan. Masih ada? Saya Pak. Masih ada? Siapa? Dian Siapa? Pak. Mana ini? Dian Pak. Dian mana ini? Bentar, saya Saya, cari Pak. dulu. Mana Dian? Mana Dian? Pak. Oke, Din, bukan Dian. Din. Silakan Din. Nih Pak, kalau misalnya ini kan ada orang udah menikah, tapi nggak mau punya anak gitu, kayak sekarang tuh kayak fenomena free child gitu Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Menikah tapi tidak ingin punya anak. Iya, nggak mau punya anak. Kayak free child gitu Pak. Oke. Larangan yang dimaksud di sini kan larangan untuk tidak menikah, tidak mau menikah. Itu yang termasuk larangan. Tapi kalau dia menikah dan punya prinsip tidak mau punya anak, itu bukan sebuah keharusan, bukan sebuah tujuan punya anak itu. Jadi yang disunahkan Nabi itu hanya tazawwaju, nikahilah. Jadi kalau ada yang saya menikah, yang penting apa? Saya mengabdi pada suami misalnya. Persoalan saya punya anak, saya tidak mau sudah. Biarkan garis keturunan saya berhenti sampai saya saja. Ya sudah, tidak mau saya, tidak masalah. Tidak menjadi sebuah keharaman menurut saya ya, karena tidak ada ketentuan yang mengatakan perempuan yang tidak mau punya anak itu dosa. Nah, kecuali misalnya dia kalau saya punya anak saya akan bunuh diri, nah, maka dia berdosa karena hukum bunuh dirinya, karena niat untuk bunuh dirinya. Kalau misalnya tidak punya anak ya tidak masalah, itu bukan tujuan. Ya, sama seperti kita belajar, yang diwajibkan belajarnya kan. Masalah pintarnya itu bukan tujuan, bukan keharusan. Yang diharuskan adalah belajarnya. Thalabul ilmi fardhatun. Gitu ya, jelas ya. Yang penting nikah. Masalah punya anak atau tidak itu bukan kewajiban bagi umat Islam gitu ya. Ya Din ya, jelas ya Din ya.
Atau masih belum jelas? Ya. Belum paham? Jelas ya? Oke, baik. Sudah jelas. Agak putus-putus. Berikutnya, silakan ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya. Siapa namanya? Desi Ayu. Oh, Desi. Teh Desi, silakan Desi. Kan tadi Bapak bilang keharusan untuk menikah. Sementara misalkan Pak, karena keharusannya itu menikah, tidak berdasarkan cinta Pak gitu tuh nikahnya gimana Pak? Nikah Karena dijodohkan itu ya. Iya, kalau dijodohkan contoh gitu Pak. Kan nggak ada rasa cinta-cinta yang tumbuh gitu Pak. Sementara diharuskan untuk menikah gitu. Kan sama aja dosa meren Pak. Nggak tahu juga. Iya. Oke, baik. Gimana hukumnya? Kewajiban menikah, tapi jodohnya itu tidak dia cintai. Bagaimana hukumnya ya? Nah, itu lain lagi persoalan. Itu sudah di luar konteks dari hadis ini. Kamu kan dulu, Desi tolong ingatkan saya, apakah dulu kamu pernah ambil mata kuliah saya fikih munakahat 1? Pernah nggak? Suaranya, mana suaranya? Fikih munakahat bukan Satu. Bapak yang ngajar. 1, bukan 2 ya, 1. Mustahil 3. Pernah nggak ngambil saya? Bukan Enggak, saya Pak. dosennya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Di fikih munakahat 1 kan pernah ada penjelasan mengenai hukum-hukum nikah berdasarkan kondisi dari mukallifnya. Pertama itu wajib, kedua itu haram, ketiga itu makruh, keempat itu sunnah, kelima itu mubah. Yang wajib itu bagaimana? Kalau ada hambatan secara psikologis yang menyebabkan laki-laki ini tidak normal, tapi dia sudah punya penghasilan. Misalnya, dia tidak bisa melihat cewek cantik atau cewek tanpa jilbab misalnya. Tidak bisa dia. Dia ada kecenderungan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa dengan apabila dia melihat perempuan. Nah, kalau seperti itu kan bisa jadi lambat laun dia akan terjerumus dalam perzinahan. Nah, perzinahan ini yang menyebabkan dia itu wajib untuk menikah. Kemudian yang kedua haram. Haram itu terjadi kalau misalnya kamu dijodohkan dengan seorang pria, tapi pria ini tidak dicintai, tidak kamu cintai. Terus kalau misalnya berumah tangga nanti justru akan menimbulkan perselisihan dan percekcokan di antara kalian. Kenapa? Karena tidak saling mencintai. Bisa jadi ujung-ujungnya nanti terjadi perceraian atau mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau ada seperti itu tanpa adanya cinta, maka hukum nikahnya ketika itu bisa menjadi haram karena menimbulkan mudarat. Kalau pernikahan tanpa cinta itu bisa menimbulkan mudarat seperti yang saya sebutkan tadi, maka hukumnya bisa menjadi haram, Desi. Ya, kan sudah itu di Nusa 3. Sudah ada keterangannya itu. Jelas ya, Desi? Kamu belum nikah kan? Belum mengalami ini kan. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Pak, silakan yang lain. Masih ada enggak? Kalau tidak ada, Bapak mau nanya. Rahmawati ya? Iya, Silakan. ini hadisnya kan tentang anjuran menikah. Ini yang dimaksud menikahnya ini bebas mau nikah apa aja gitu kan, ada kayak nikah siri gitu, ada yang nikah secara agama, secara hukum gitu. Apa cuma nikah satu jenis doang, kayak nikah di hukum iya, di agama iya, kayak yang biasa dilakuin gitu? Apa gimana? Ya. Ya berarti otomatis kalau misalnya pernikahannya sudah dianjurkan, fal yatazawwaj, maka menikahlah. Maka nanti perlu ada penafsiran secara sosiologis. Apa betul nikahnya itu apa aja caranya? Atau yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah itu. Nah kalau di Indonesia aturannya ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mengatur bahwa nikah itu harus tercatat
harus dicatatkan. Maka kalau tidak tercatatkan, ya tidak terdaftar dan tidak diakui oleh negara. Ya harusnya begitu. Walaupun juga pernikahan secara syariat itu kan tidak mensyaratkan adanya pencatatan. Secara fikih tidak ada pencatatan. Maka ya kalau mau menikah tanpa pencatatan ya silahkan, karena masih dianggap sah secara fikih, secara syariat, secara hukum. Tapi kalau bicara faliyat tazawwaj dalam konteks penerapan hukum di Indonesia, ya sebaiknya ya nikahlah berdasarkan aturan yang berlaku dalam hukum yang ada di Indonesia. Yaitu apa? Yaitu hukum Islam ala Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mengatur tentang ketentuan pernikahan yang dicatatkan oleh petugas, gitu ya. Ya tinggal pilih mau yang dicatatkan atau yang tidak. Sebaiknya yang dicatatkan. Gitu. Ya Rahma ya, jelas ya. Iya, berarti mau nikah yang secara syariat agama atau tercatat dalam hukum itu berarti masuk ya Pak ya? Iya, betul. Betul Ya, sekali. makasih Pak. Oke, baik. Ya, masih ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk hadis yang akan dihafalkan. Oke, sudah ada ya. Oke, baik. Untuk hadis yang harus kalian hafalkan pada pertemuan minggu depan, itu adalah, ini ya tadi ya, hadis nomor 1, sebentar, belum muncul. Belum muncul ya. Oh ini nih. Oke, lihat. Hadis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, sekarang kira-kira yang mana ini? 1, 2, atau 3? Mana ini? 3 Pak, 3. 3. Nomor 1, Pak. Satu aja, Pak. Satu, Pak. Satu. Nomor 1, Pak. 1, Pak. 1. Ya, 1. Baik. Hadis yang dihafalkan untuk pertemuan minggu depan adalah hadis nomor 1. Ya, ini yang saya blok ya. Nomor 1. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud yang harus kalian hafalkan pada pertemuan minggu depan. Silakan dipersiapkan mulai dari sekarang. Hafalkan hadis ini mulai dari matan nih. Matan yang ini ya, matannya. Termasuk juga terjemahnya, artinya. Yang blok nih. Ini yang dihafalkan ya. Kalau misalnya keterangannya gimana Pak? Harus tidak apa-apa. Ini tidak wajib nih. Mau dibacakan silakan, mau tidak juga nggak apa-apa. Tidak wajib. Yang wajib adalah yang ini nih, yang matan dan yang artinya. Itu yang wajib ya. Itu materi hadis untuk minggu depan. Sesi pendalaman atau sesi setoran hafalan. Jelas ya hafalannya? Untuk sesi setorannya nanti dibagiin di classroom apa gimana Pak? Kenapa? Urutan di classroom apa gimana? Oh iya, oke, sebentar, saya jelaskan dulu. Oke. Untuk hafalannya nanti akan diatur berdasarkan absensi. Nih, saya tampilkan absensinya bentar. Kuliah. Apa itu? Suara apa itu? Kok rame banget. Oke, ini absensinya ya. Absensi untuk HKIB. Absensi HKIB. HKIB semester 5. Lihat nih. Belum muncul. HKIB belum muncul ya.
Oh, ini dia. Nih. Ini absensi ya, udah muncul ya nih. Nah, ini ya, itu HKIB ya. Ini total ada 36 mahasiswa. 36. Nih. Nah, saya informasikan begini, untuk hafalan mulai dari jam 14.10 sampai 14.40, 30 menit, itu nomor urut 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Kelihatan enggak? 1 sampai 10 itu. Nah. Nih, yang muncul ya. Nah, ini. Jelas ya? 1 sampai 10. Itu yang hafalan dari jam 14.10 sampai jam 14.40 ya. Ini Asep Fajarudin, Mufrodi, Muhammad Wildan, Zamroni Syakir, Siti Maimunah, Dedep Depa, Mahfudoh, Tiara Kasih, Aliyatun Nisa, dan Lutfia Prakasiwi. Itu yang dari jam 14.10 sampai 14.40. Nah, berikutnya yang dari jam 14.40 sampai 15.10 itu kelompok berikutnya dari nomor urut 11 sampai 20. Rahmawati, Umi Faturatul, Vidya Mailana, Khodria, Din Nur Fadila, Desi Ayu, Ahmad Rifki, Rahmat Danu, Maya Sifa, dan Zahra Millati Irwan. Itu dari jam 14.40 sampai 15.10. Nah, sisanya dari jam 15.10 sampai selesai itu ini yang saya blok ini nih. Dari nomor 21 sampai 36. Rizqatul, Rian, Alfi, Rizki, Muhammad Azizul, Kandias, Siti Humairah, Hilna Ataria, Muhammad Sakiran, Alafiat, Amarian, Priska Lutfi, Mega Firdaus, Chandra Nur Alif, Muizuddin, dan Lisda Siti Faldila. Itu dari jam 15.10 sampai selesai. 15.40 atau 15.50. Ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya misalnya contoh Khodria, dia ada di kelompok di kelas di kelompok 4 kelompok 2 ini. Dia nelpon jam 14.10 saya langsung tolak. Kenapa? Karena belum jadwalnya, belum waktunya. Jadi harus ikuti sesuai jam kelompok masing-masing. Jadi caranya gimana? Caranya yang termasuk dari kelompok yang akan jadwal setelah jadwal, misalnya mulai jam 14.10, kirimkan dulu WA-nya. Kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, nama saya Muhammad Wildan. NIM 1911141 misalnya. Izin menyetor hafalan hadis nomor 1 atau hadis pertemuan 1. Mohon diterima. Nanti kirimkan WA-nya, nanti akan terkumpul tuh. Daftar WA nama-nama siapa yang sudah store. Selama dia ada di kelompok ini. Lalu kalau sudah, nanti saya kasih kirim WA balasan, silahkan sekarang. Nah, kalau misalnya kalian sudah menerima WA dari saya, silahkan sekarang, berarti langsung video call ke saya. Jadi kalian yang video call, bukan saya. Kalian yang video call. Dan usahakan pada video call, ya sinyalnya bagus, biar tidak putus-putus. Ya, biar tidak kayak kemarin. Nggak jelas suaranya, putus-putus, membingungkan. Jadi itu penyebabnya kenapa dia tidak keluar nilainya, karena dia tidak mengikuti ketentuan. Jadi sebaiknya usahakan posisi ketika kalian telepon video call, sinyalnya bagus. Nah, kalau di rumah kalian terkenal tidak bagus, ya pindah, cari tempat lain. Gitu. Ya, jelas ya penjelasan dari saya?
Dan ini juga berlaku untuk seterusnya sampai pertemuan terakhir, sampai akhir semester. Ini sama, tidak ada perbedaannya, sama persis. Jadi tidak perlu lagi menjelaskan karena sama aturannya. Nanti juga untuk pertemuan ketiga, pertemuan kelima, dan seterusnya. Oke, baik. Saya kira itu, dan silakan absensi sudah tersedia di Google Classroom. Bagi yang belum absen, silakan segera diisi absensinya. Ini sudah ada berapa? Sudah lumayan banyak ya yang absen ya. Ada berapa orang ya? Coba saya cek dulu. Ada berapa orang yang sudah absen? Ada berapa ya? Ada 28. Berapa? 28. Bentar. Oh 28. 9 ini masih kurang ini. Masih kurang banyak ini. Masih baru 9 orang yang belum absen. Yang sudah absen. Silakan segera diisi ya. Segera diisi, segera. HKIB segera isi karena waktu saya batasi, tidak sampai tak terbatas. Ini ada batasannya. 17.30 sudah harus isi semua karena saya akan tutup pada jam 17.30. Jadi segera diisi ya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.